Sekarang tentang ukuran senar. Nah, jadi senyaman mungkin. Kemudian jarak telunjuk ke 3 jari. Jadi direm raketnya. Di penggunaan stick ini tadi yang Halo badminton lovers, salam olahraga. Di video kali ini saya tidak akan membahas tentang satu teknik khusus. Saya akan merangkum pertanyaan-pertanyaan dari video-video yang lalu yang tidak mungkin saya buatkan dalam satu video khusus dan juga tidak mungkin saya jawab melalui kolom komentar. Kalian bisa lihat video khusus ini tentang tanya jawab khusus. Jadi saya sebut aja video tajasus, tanya jawab khusus. Anda bertanya, saya menjawab, dan khusus. Khusus artinya saya juga akan memberikan video tutorialnya berkaitan dengan pertanyaan yang tidak terjawab di kolom komentar. Dan bagi sobat bulu tangkis yang baru mengenal channel ini, baru pertama kali melihat video ini di channel ini, klik aja tulisan Kusuma Tangkas di sini. Kemudian kalian lihat video-videonya. Dari judulnya bisa dimengerti apakah kalian berkenan atau tidak. Kalau misalnya kalian berkenan, cepat-cepat subscribe supaya tidak ketinggalan, karena video yang satu dengan video yang lain itu saling berkaitan. Jadi akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan beberapa video tersebut, sehingga nantinya jarang terjadi bertanya di topik bulu tangkis yang tentang backhand tapi menanyakan netting. Padahal nettingnya, teknik netting itu sudah dibahas di video sebelumnya. Jadi sebaiknya sebelum kalian bertanya, kalian lihat dulu semua videonya atau lihat judulnya ada dulu. Kalau misalnya, oh ini kayaknya penting, ya langsung subscribe. Oke, baik, langsung ke topiknya, yaitu bahasan tentang pertanyaan yang berkaitan nih, ada banyak nih. Bahasan yang berkaitan tentang grip pemain ganda. Jadi ada yang menanyakan, bagaimana sih grip pemain ganda? Nah itu kan nggak mungkin saya jelaskan di kolom komentar. Atau juga nggak mungkin saya buatkan satu video khusus dengan durasi 6 menit atau 7 menit membahas tentang gripnya ganda. Biasanya untuk pemain depan, untuk yang sering ke depan itu lebih ke ujung, tapi dia harus bisa memindahkan raket ketika pindah ke belakang sehingga genggamannya tidak terlalu ujung. Sekarang cara latihannya. Untuk genggaman, ibu jari dan jari telunjuk usahakan rileks senyaman mungkin membentuk T, huruf T seperti itu. Tidak boleh terlalu jauh jaraknya antara jari telunjuk dan 3 jari lain dan juga jempolnya. Kemudian untuk genggaman sama, tidak boleh menyentuh yang telapak tangan utama, jadi senyaman mungkin. Kemudian jarak telunjuk ke 3 jari yang lainnya tidak boleh terlalu jauh. Untuk ibu jari dan jari telunjuknya senyaman mungkin. Kemudian bergeraklah naik seperti berikut. Turun. Kemudian naik lagi, kemudian turun lagi. Jadi pada saat kita berada di posisi depan, usahakan kita di ujung, karena untuk kecepatan main di depan itu lebih enak kalau raketnya pendek. Makanya dulu Aztec, perusahaan Aztec pernah membuat sebuah raket yang jaraknya lebih pendek. Pertanyaan tentang bagaimana latihan brace yang fleksibel. Saya melihat ada banyak sekali yang masih menggunakan metode kepelatihan lama. Sebenarnya latihan brace itu tidak perlu yang fleksibel, tapi sesuaikan dengan kondisi tekniknya. Jadi fleksibel itu muter begini, itu fleksibel namanya. Nah, apakah ada teknik yang mutar begini? Nggak ada. Adanya cuma patah-patah. Patah ke sini untuk smash, patah ke sini untuk backhand, patah begini untuk slice backhand, patah ke sini untuk drop shot silang. Ini diputar begini untuk netting, putar begini untuk defense, dan seterusnya. Jadi di video yang saya buat yang terdahulu itu selalu ada teknik ini, itu makanya otot ini saya selalu tunjukin. Nah, ikutin itu aja. Karena tiap video latihannya saya tunjukin juga. Misal kemarin untuk smash stick, katanya stick smash ya. Jadi begini ditekuk. Nah, latihannya gimana? Pakai hand grip. Nah, kalian udah kuat nggak melakukan itu? Cara melakukan hand grip nih saya koreksi nih. Jadi megangnya nggak boleh seperti ini dipegang sini atau ditaruh di meja. Kemudian kalian tekuk begini dengan catatan bahwa gripnya, hand gripnya itu tidak boleh lepas. Ini saya nggak perlu ambil contoh ya untuk hand gripnya.
Sudah silahkan lihat yang di video-video lalu. Jadi nggak boleh cuman asal begini tangannya, tapi harus gini. Nah, ini ditekuk. Dan jangan dipaksakan, jumlahnya harus tertentu. Kalau over, kalian saking bernafsunya ingin belajar, harusnya 3 kali aja cukup. Tapi benar, kalian lakukan 10-20 kali dan seterusnya memaksa. Itu nanti ototnya nariknya ke sini. Ya, jadi yang saya tunjukkan di porsi-porsi tiap video, ikutin aja. Kalau misalnya meragukan atau ragu, tanyakan di kolom komentar, saya pasti akan jawab. Oke, yang penting jangan ngawur latihannya. Saya khawatir kalian cedera. Untuk latihan race tentang kecepatan dan kekuatan forehand dan backhand seperti ini, menggunakan botol ini maksudnya bukan latihan botol ya. Saya cuma nunjukkan gerakannya, membentuk angka 8 menyamping. Jadi angka 8-nya bukan seperti biasa. Ini gerakannya salah. Kenapa? Sama 8-nya, tapi arahnya bukan backhand dan forehand. Tidak ada pukulan ini. Nah, yang betul begini, backhand, forehand, backhand, forehand, backhand, forehand, backhand, forehand, dan seterusnya. Jadi kita angkat di atas lantai, kita sekarang angkat di perut. Jadi forehand, backhand, dan seterusnya. Kita hanya memutar pergelangan. Kita bisa lebarkan buat angka 8-nya seperti itu. Kemudian kita praktek pakai raket. Nah, menggunakan raketnya membentuk angka 8, backhand, forehand, kemudian dicepetin dan disentek. Jadi direm raketnya. Misalnya kita terima smash di backhand, kita melakukannya begitu seperti pemain-pemain lain. Backhand, forehand, backhand, forehand. Jadi gerakannya seperti itu, bisa dilatih dengan wall bonding, dengan tembok. Ini ada saran atau komentar yang mengatakan bahwa untuk latihan tekniknya bertahap aja, jangan terus-menerus teknik, sekali-sekali bahas mungkin senar, mungkin raket, dan seterusnya. Rupanya beliau baru mengenal channel ini sehingga merasa, aduh kok banyak sekali tekniknya, saya yang belum belajar, udah tolong dibahas yang lain dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Mungkin juga berharap agar di channel ini dibahas tentang raket apa yang bagus, raket gini. Kalau misalnya ada yang mempunyai ide untuk agar channel ini membahas tentang raket atau produk, mungkin kalian salah alamat, karena di sini tentang pembelajaran teknik. Nah, yang berkaitan dengan raket, senar, atau intinya saya harus pakai raket yang bagaimana. Ada yang bilang heavy head, misalnya yang berat di atas, ada yang flat seperti itu. Kemudian senar yang bagaimana atau tarikan berapa. Mungkin masih ada yang bingung, saya bisa bantu, tapi saya nggak jual ya. Sekarang gini, coba perhatikan. Penggunaan raket itu sesungguhnya berada pada otot forearm dan otot wrist serta genggaman. Jadi kalau kalian menguasai 3 otot ini, kalian bagus tekniknya, kalian akan kuat badmintonnya, kalian akan bisa menggunakan raket model apapun, raketnya siapapun, sekenceng apapun, itu akan bisa melakukan pukulan yang bagus. Karena 3 otot utama untuk melakukan sebuah teknik pukulan sudah kalian kuasai. Dulu waktu saya mempunyai beberapa toko spot, orang bertanya, saya cocoknya pakai raket yang mana? Saya nggak akan menjualkan raket supaya saya untung banyak, tapi saya akan lihat. Coba dulu, saya mau lihat cara mukulnya gimana. Dia mukulnya pakai lengan, wush. Kemudian ada juga bapak-bapak yang mukulnya dia nggak pakai lengan, dia cuma begini doang, gini. Jadi dia cuma pakai pergelangan. Ada juga yang dia nggak pakai pergelangan, dia nggak pakai lengan, tapi dihentikan mukulnya. Nah, seperti ini. Nah, tiap-tiap cara mukul seperti itulah yang membedakan raket mana yang cocok bagi dia. Misalnya, orang yang menggunakan brace, selalu menggunakan brace pada saat mukul. Begini dia gini, dia begini, semuanya pakai brace. Dia akan lebih enak kalau diberi raket yang heavyweight. Ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya dia sering menggunakannya adalah menggunakan lengan. Misalnya seperti ini, dia pakai lengan. Itu dia akan seneng kalau diberi yang flat. Nah, kalau dia menggunakan pukulannya adalah full forearm seperti ini, maka dia harus mementingkan sticknya yang lentur.
seperti ini. Coba perhatikan. Nah, jadi penggunaan stick ini tadi yang tingkat kelenturannya seberapa, misalnya kalian beli raket kalian bisa giniin, tapi jangan terlalu, nanti kalau patah nggak nganti loh. Nah, fungsinya ini itu adalah pada saat kita melakukan sebuah pukulan yang keras. Saya kan udah ajarkan pada waktu memukul raket atau grip ini harus kita genggam erat, kemudian menggunakan otot forearm untuk mengerem lajunya raket ini. Jadi tidak boleh ini langsung begini, tidak boleh ini langsung ngikutin, tapi ini harus dihentikan. Nah, seperti ini. Ini direm. Tenaga mana yang dipakai? Ini adalah tenaga genggaman jarinya dan tenaga rem dari otot forearm. Jadi nggak boleh seperti ini, tapi begini. Nah, kalau otot forearm kalian kuat dan genggaman kalian kuat, kalian cuma mengandalkan kekuatan sticknya, itu lebih bagus. Jadi nantinya seperti panah gini lah. Nah, jadi seperti ini. Kalian bisa lihat untuk slow motion berikut ini, dia kuat sekali untuk genggaman dan forearmnya. Sehingga yang memukul itu bukan tangannya, tapi raketnya yang berkekuatan sticknya ini yang bergerak untuk mukul. Silahkan lihat. Kalian perhatikan stick raketnya. Lihat stick raketnya. Jadi stick raketnya sampai seperti itu. Nah, sekarang tentang ukuran senar. Ukuran tarikan senar berapa sih? Kita ngukurnya standarnya adalah kita ambil 4 senar yang tengah persis. Ya, kita ukur dari T-nya, kemudian masukkan jari ke 4 senar, kemudian tekan sekuatnya. Itu ada senar 1, 2, 3, 4. 1 dan 2 atau 3 dan 4 tidak boleh menempel. Itu berarti standar. Dan yang berikutnya ini adalah yang paling penting di antara semuanya. Merupakan sebuah rahasia teknik atau intisari dari semua teknik pukulan bulu tangkis. Ototnya mana saja yang dipakai. Otot yang harus kita latih itu adalah cengkeraman atau genggaman. Jadi, kalau genggaman kalian tidak kuat, pukulan Anda pasti lemah. Meskipun kalian segede apa badannya, kalian akan tidak bisa memukul keras kalau genggamannya tidak kuat. Ya. Nah, sekarang cara melatih genggaman bagaimana? Bisa menggunakan hand grip. Hand grip tapi cuman begini aja, nggak usah ditekuk. Itu untuk melatih genggaman. Tapi untuk melatih genggaman itu harus diukur. Diukur artinya begini, dalam 1 menit kalian bisa melakukan itu berapa? Nah, itu tingkatkan. Sehari cukup sekali atau sehari 2 kali. Kalian lakukan ini, kita stop watch. Misalnya 1 menit, tuh, wah, gak, dan seterusnya. Nah, catat hari ini sekian. Besok harus nambah 2 misalnya. Besok harus nambah lagi 2, lusa nambah 2. 1 bulan kalikan 2, 30. Nambahnya 60. Kuat banget kalian nanti. Oke, genggaman yang penting jarinya harus kuat. Faktor yang kedua, selain genggaman, brace Anda harus kuat. Karena apa? Untuk melakukan smash, stick smash misalnya, itu harus menggunakan kekuatan brace. Jadi itu seperti dipecut, seperti ini. Nah, jadi geraknya seperti ini. Tapi itu harus sambil digenggam, pang, seperti itu. Jadi menggunakan kekuatan brace. Untuk backhand juga seperti itu. Ada yang bertanya, backhand saya kenapa lemah, seringkali nanggung? Karena mungkin brace-nya nggak kuat, genggamannya nggak kuat, sehingga megangnya begini, ya mana bisa mukulnya. Oke? Jadi 1 genggaman, 2 brace. Bisa begini, ini ditekuk, ini juga sambil digenggam. Bisa begini, ini ditekuk, ini harus digenggam. Kemudian yang ketiga, otot yang ketiga yang penting adalah forearm. Otot forearm ini akan menguatkan genggaman. Coba kalian rasakan, ketika kalian memukul seperti ini, ya. Ketika kalian memukul, kemudian coba ini digenggam, direm. Bang! Nah, yang terasa itu adalah otot sini dan genggaman. Jadi itu menyatu. Otot forearm dan otot genggamannya itu akan menyatu membentuk sebuah power. Nah, munculnya power itu adalah dari mengerem raketnya. Raket nggak boleh diayun sampai di bawah perut. Wah, sampai di bawah perut. Paling tidak kalau saya melatih atlet-atlet saya, raket itu harus berhentinya di remnya, ayunan itu tidak boleh los, harus sebatas dada.
ya. Kalaupun mau lebih rendah, cuman sebatas perut, jadi tidak boleh loss. Raketnya harus ada remnya. Nah, untuk ngerem seperti ini, itu menggunakan otot forearm dan cengkraman. Kalian kalau menguasai 3 otot itu, otot jari, otot wrist, dan otot forearm, maka semua teknik pukulan yang menggunakan kekerasan, kekuatan, dan power bisa kalian kuasai. Sebelum ke Tajasus berikutnya, akan saya lanjutkan tentang teknik smash yang part 3. Mungkin yang part 3 ini adalah idolanya bapak-bapak. Jadi kalau part 1 dan part 2 biasanya digunakan untuk atlet, untuk part 3 itu biasa digunakan untuk bapak-bapak atau pemain dewasa, atau seorang atlet yang mengalami cedera. Jadi pada saat ada satu kemungkinan seorang atlet pada saat final dia mengalami cedera lutut. Nah, itu cara mukulnya sudah harus beda dengan saat dia fit. Dan pada saat dia mengalami cedera, dia tidak boleh melakukan pukulan yang seperti biasanya. Jadi ini adalah pukulan cadangan yang berbahaya, tapi juga merupakan satu prepare untuk atlet ketika dia mengalami cedera di lapangan dan tidak mau menyerah untuk berhenti. Dia harus gunakan pukulan ini. Tunggu video berikutnya untuk teknik smash part 3 dan tunggu video berikutnya untuk Tajasus jilid 2. Bye, watch out.